Assalamualaikum adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan Belajar Bersama Mutiara. Belajar sama-sama lagi yuk. Pelajaran kita kali ini adalah Bahasa Indonesia kelas 2 SD bab 4, yang judul babnya adalah Keluargaku Unik. Tujuan pembelajaran pertama, kalian dapat membedakan informasi yang bersifat fakta dan opini pada cerita. 2. Kalian belajar menulis kalimat berisi informasi dengan menggunakan kata kunci sesuai topik. 3. Kalian dapat menunggu giliran bicara, menanggapi komentar teman, dan bertanya ketika berdiskusi. Sebelum belajar, ayo kita lihat gambar pada pembukaan bab. Ada 3 orang potret keluarga yang berbeda-beda. Dari panggilan kepada kedua orang tua, mereka beda-beda. Ada yang panggil ayah, mama, bapak, ibu, ada inang juga tuh sepertinya di atas. Dan pakaian mereka pun juga berbeda-beda sesuai dengan adat dan tradisi di keluarga mereka. Siap-siap belajar. Apa panggilan untuk orang tua kalian? Apakah keluarga kalian memiliki perayaan atau kebiasaan khas? Coba perhatikan gambar sampul Noken Kebanggaan Kami. Cerita ini disadul dari buku Noken Kebanggaan Kami karya Maharani Aulia. Menurut kalian, di mana tokoh cerita tinggal? Membaca, bacalah cerita berikut bersama guru. Noken kuning ini sudah dipakai Alex selama 2 tahun. Alex ingin punya tas punggung seperti milik Tito. Bahas bahasa. Dipakai adalah kata kerja pasif. Ditambah pakai. Nokennya tidak rusak atau kekecilan. Alex hanya mau karena nokennya sudah usang. Bapak bercerita bahwa noken Alex adalah buatan mendiang nenek. Noken dibuat dari kulit pohon genemo. Bahas bahasa lagi, dibuat adalah kata kerja pasif juga, sama seperti dipakai. Ditambah buat. Mama pernah bilang, noken tidak mudah rusak. Jadi, lebih baik memakai noken untuk sekolah. Mama berjanji untuk membuatkan noken yang baru. Seperti apa noken buatan Mama? Bapak menyiapkan lembaran kulit kayu. Kemudian Mama mengeringkan kulit kayu di depan rumah. Setelah itu Mama mengurai serat kayu menjadi benang. Benang dipilin hingga cukup lunak. Lalu benang siap untuk dirajut. Bahas bahasa, dipilin dan dirajut adalah kata kerja pasif. Ditambah pilin dan ditambah rajut. Alex menunggu dengan sabar hingga nokennya jadi. Menurut Alex, noken buatan Mama bagus sekali. Alex bangga memakai noken barunya ke sekolah. Bahas bahasa. Menunggu dan memakai adalah kata kerja aktif. Tambah tunggu dan tambah pakai. Temukan kata-kata berikut dalam cerita. Tebaklah artinya dengan bantuan gambar. Pertama yaitu mengurai. Ada kata-kata setelah itu Mama mengurai serat kayu menjadi benang. Kira-kira mengurai artinya apa ya? Dari serat kayu menjadi benang diurai namanya. Menurai menurut KBBI artinya adalah menjadikan lepas terbuka atau melonggarkan. Lalu ada pula dipilin. Benang dipilin hingga cukup lunak. Memilin artinya memintal dengan jari atau telapak tangan, menjepit dengan jari, lalu memutar. Lalu benang siap untuk dirajut. Merajut artinya membuat rajut. Perhatikan mengurai, dipilin, dan dirajut. Mengurai adalah kata kerja aktif, dipilin dan dirajut itu kata kerja pasif. Kosakata baru sesuai cerita yaitu noken, mendiang, dan usang. Noken artinya tas tradisional Papua yang terbuat dari serat kayu. Mendiang adalah orang yang telah meninggal. Usang sudah lama, sudah rusak, sudah aus, atau sudah kuno. Saatnya berlatih. Berlatihlah menggunakan kosakata baru. Nomor 1, sepulang dari Papua, Tante Tuti membawakanku sebuah titik-titik. Nah, itu pasti sebuah benda. Sesuai dengan kosakata baru, yaitu noken. Jadi sepulang dari Papua, Tante Tuti membawakanku sebuah noken. Nomor 2, Budi memakai sepatu yang sama setiap hari, sehingga sepatunya tampak. Kalau sudah dipakai lama, berarti sepatunya sudah tampak usang.
Wajah Made sangat mirip dengan titik-titik ayahnya. Sepertinya ayahnya sudah meninggal. Sebutan untuk orang yang sudah meninggal yaitu mendiang. Wajah Made sangat mirip dengan mendiang ayahnya. Bahasa. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan. Contoh, Alex memakai noken baru, di mana Alex adalah subjek, memakai adalah predikat, kata kerja aktif, memiliki awalan me, dan noken baru itu sebagai objek. Jika tadi kalimat aktif, sekarang kalimat pasif, yaitu kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Contoh, noken baru dipakai Alex, di mana noken baru sebagai subjek dipakai sebagai predikat kata kerja pasif memiliki awalan di, lalu Alex sebagai pelengkap. Bekerjalah bersama teman kalian. Temukan kalimat aktif dan kalimat pasif dalam cerita. Tuliskan 2 kalimat aktif dan 2 kalimat pasif. Kerjakan di buku tulis kalian. Contoh kalimat pasif dalam cerita, noken kuning ini sudah dipakai Alex selama 2 tahun. Itu adalah contoh kalimat pasif. Kalimat pasif diawali oleh di kata kerjanya. Contoh kalimat aktif, Mama mengurai serat kayu menjadi benang. Di mana mengurai itu adalah kata kerja yang aktif. Ingat ya, perbedaan kalimat aktif dan kalimat pasif itu terletak di kata kerja. Kalau pasif, kata kerjanya diawali oleh di. Sementara kalau aktif diawali oleh me. Untuk contoh yang satu kalimat aktif dan satu lagi kalimat pasifnya, kamu cari sendiri dengan teman-temanmu ya. Membaca, fakta adalah hal yang benar-benar terjadi. Opini adalah pendapat seseorang. Bacalah cerita noken kebanggaan kami sekali lagi, kemudian beri centang pada kolom yang sesuai. Ingat ya perbedaan fakta dan opini. Fakta adalah sesuatu hal yang benar-benar terjadi, sedangkan opini adalah pendapat seseorang. Kalimat pertama, menurut Alex, noken buatan Mama bagus sekali. Di situ sudah jelas ya, ada kata-kata menurut Alex, berarti itu adalah pendapat seseorang. Maka nomor 1 itu adalah opini. Lanjut nomor 2, noken dibuat dari kulit pohon genomo. Nah, itu adalah fakta, karena itu adalah hal yang benar-benar terjadi. Mama pernah bilang noken tidak mudah rusak, berarti itu juga opini, karena itu adalah pendapat menurut Mama. Dan nomor 4, nomor terakhir, noken kuning sudah dipakai Alex selama 2 tahun, berarti itu juga fakta. Dalam kegiatan ini, kalian bisa membedakan informasi yang bersifat fakta dan opini pada cerita. Saatnya menulis. Tuliskan ulang cara membuat noken di buku tulis kalian. Gunakan kata-kata kunci berikut ini. Perhatikan contoh langkah pertama. Nah, di sini kita akan menulis cara membuat noken. Di situ langkah pertamanya sudah ada contoh, yaitu siapkan lembaran kulit kayu genemo. Langkah kedua yaitu keringkan. Sesuai dengan teks, langkah kedua adalah keringkan kulit kayu. Langkah ketiga kata kuncinya adalah urai. Urai serat kayu menjadi benang. Langkah keempat kata kuncinya adalah pilin. Pilin benang hingga cukup lunak. Dan yang terakhir kata kuncinya ada rajut. Rajut benang menjadi tas. Jadi kita telah belajar langkah-langkah cara membuat noken. Dalam kegiatan ini, kalian belajar menulis kalimat berisi informasi menggunakan kata kunci sesuai topik. Berdiskusi. Berdiskusilah dengan 3 teman kalian. Perhatikan gambar pertama pada cerita di atas. Apakah gambar tersebut sudah sesuai dengan cerita? Jelaskan alasan kalian, lalu laporkan hasil diskusi kalian kepada guru. Kamu perhatikan lagi gambar pertama pada cerita noken kebanggaanku, lalu kamu jelaskan apakah gambar tersebut sudah sesuai dengan cerita. Membaca, bacalah tabel berikut bersama teman kalian. Pertama, perhatikan dulu gambarnya. Pada gambar terlihat ayah sedang mencuci piring. Terlihat pada tabel judulnya adalah tugas keluargaku. Tugas keluargaku di situ ada ayah, ibu, dan Sasi. Lalu ada waktunya, ada pagi, siang, sore, dan malam. Contohnya ayah pada pagi hari memasak, siang dan sorenya bekerja, malam mencuci piring. Ibu pagi mencuci baju, siang bekerja, sore menyetrika, malam memasak. Sasi pagi memberi makan kucing,
Siang bersekolah, sore mengerjakan PR, lalu malam membersihkan kandang kucing. Jadi masing-masing anggota keluarga mempunyai jadwalnya pada setiap hari, dan jadwalnya itu berbeda-beda setiap anggota keluarganya. Menulis, bacalah tabel di atas sekali lagi. Tuliskan tugas Sasi sepanjang hari ke dalam 4 kalimat. Gunakan kalimat aktif sertakan juga penanda waktu yang jelas. Contohnya seperti ini. Pada pagi hari, Sasi bertugas memberi makan kucing. Kemudian, Sasi bersekolah hingga siang hari. Pada sore harinya, Sasi akan mengerjakan PR. Kemudian, pada malam hari biasanya Sasi membersihkan kandang kucing. Nah, kamu juga bisa membuat tugas ayah dan ibu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di tabel. Saatnya berdiskusi, berdiskusilah dengan 3 teman kalian. Apakah keluarga kalian berbagi tugas di rumah? Apakah tugas di rumah kalian hanya dikerjakan oleh 1 orang? Apa saja tugas kalian di rumah? Apakah menurut kalian tugas kalian terlalu berat? Diskusikanlah hal ini bersama temanmu. Nah, kamu juga pasti mempunyai kegiatan yang berbeda-beda di rumah. Dalam kegiatan ini, kalian belajar menunggu giliran bicara, menanggapi komentar teman, dan bertanya ketika berdiskusi. Berbicara, berapa jumlah adik dan kakak kalian? Apakah ayah dan ibu kalian tinggal bersama kalian? Adakah kerabat lain yang tinggal bersama kalian? Dalam kegiatan ini, kamu harus menunggu giliran ya untuk berbicara dengan temanmu. Saatnya mengamati, amatilah ketiga foto di bawah ini. Dapatkah kalian menyebutkan perbedaannya? Pasangkan penjelasan berikut dengan foto yang tepat. Terlihat ada 3 foto keluarga yang berbeda-beda tradisinya. Sekarang kita hubungkan yang mana kalimat yang tepat untuk potret keluarga ini. Nomor 1, Raisa dan Isana adalah anak kembar. Mereka diasuh oleh kakek dan nenek. Emak dan bapak mereka bekerja di luar kota. Nah, kira-kira itu adalah gambar nomor 2. Terlihat ada 2 orang kembar, yaitu Raisa dan Isana, ada pula kakek dan neneknya. Ucok adalah anak tunggal. Dia tinggal berdua dengan ibunya. Anak tunggal berarti itu adalah anak satu-satunya. Sesuai dengan potret keluarganya, yaitu gambar yang pertama. Hanya ada Ucok dan ibunya. Lalu nomor 3, Mutia adalah anak sulung. Dia memiliki 1 adik laki-laki dan 1 adik perempuan. Mereka tinggal bersama ayah dan ibu. Ada ayah dan ibu, ada Mutia, kemudian ada adik perempuan dan adik laki-laki. Maka itu adalah gambar yang terakhir, gambar nomor 3. Amati foto di atas sekali lagi. Susunan anggota keluarga bisa beragam. Panggilan antar anggota keluarga juga beragam. Begitu pula dengan kebiasaan tiap keluarga. Oleh karena itu, setiap keluarga adalah unik. Tuliskan tentang keluarga kalian dalam 5 kalimat. Gunakan pertanyaan berikut sebagai bantuan. Berapa jumlah kakak atau adik kalian? Bagaimana kalian menyapa ayah dan ibu kalian? Siapa saja yang tinggal di rumah kalian? Apa kebiasaan khas keluarga kalian? Nah, misalnya kamu bawa foto keluargamu dan kamu ceritakan, misalnya aku tinggal bersama ayah, ibu, dan adik atau kakakku. Lalu aku memanggil kedua orang tuaku dengan ayah dan ibu. Kami tinggal berlima di dalam keluarga. Pada hari Minggu biasanya kami akan pergi liburan ke tempat wisata. Nah, kamu dan temanmu pasti memiliki cerita yang berbeda-beda. Jangan lupa tulis cerita tersebut dalam 5 kalimat. Menirukan dan melakukan. Pernahkah kalian melihat gambar naga? Mainkan permainan ular naga. Simaklah baik-baik petunjuk guru. Selamat bermain. Di sini kamu kerjakan dengan teman-temanmu di sekolah ya. Bentuk 2 kelompok yang masing-masing terdiri dari 6 orang. Lalu setiap orang dari masing-masing kelompok akan berperan menjadi pemimpin. Sisanya menjadi anggota dan berbaris memanjang di belakang pemimpin. Lalu para anggota akan berjalan mengelilingi pemimpin mereka sambil lewat di bawah gerbang. Ketika melakukan ini, semua peserta didik bersama-sama menyanyikan lagu Ular Naga. Ketika lagu berhenti, kedua pemimpin menurunkan lengan untuk menangkap siapapun yang sedang lewat di bawah gerbang. Anak yang tertangkap itu akan keluar dari permainan dan lakukan permainan ini sampai jumlah anggotanya habis. Nah, saatnya mengisi jurnal membaca.
Jurnal membaca kali ini berjudul Fauzi si pelompat batu. Untuk mengetahui kisah Fauzi si pelompat batu ini, kamu bisa cek linknya di bawah ini. Lalu setelah membaca cerita tentang Fauzi si pelompat batu, jangan lupa diisi pula jurnal membacanya. Jadi untuk jurnal membaca kali ini videonya terpisah ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Nantikan pembelajaran selanjutnya masih pada channel ini, Belajar Bersama Mutiara. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.